Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya Haftinia Finuya dengan NIM 0305202049. Kali ini saya membuat video untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Junaida MPD. Nah, di video kali ini saya akan membahas materi mengenai daftar pustaka. Teman-teman yang biasanya sering buat makalah pasti sudah tidak asing lagi dengan apa itu daftar pustaka. Nah, daftar pustaka ini biasanya terletak di halaman akhir sebuah karangan ilmiah yang biasanya berisi tentang nama-nama referensi yang kita pakai untuk sebuah karangan ilmiah. Untuk lebih mudah dalam memahami apa yang dimaksud dengan daftar pustaka, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian daftar pustaka. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, daftar pustaka adalah daftar yang mencantumkan judul buku, nama pengarang, dan penerbit yang ditempatkan pada bagian akhir suatu karangan ilmiah dan disusun berdasarkan abjad. Melalui daftar pustaka ini, pembaca dan penulis dapat melihat kembali pada sumber aslinya. Mereka dapat menetapkan apakah sumber itu sesungguhnya mempunyai keterkaitan dengan isi pembahasan sebuah karangan ilmiah, dan apakah bahan itu dikutip dengan benar atau tidak, dan sekaligus dengan adanya daftar pustaka, pembaca dapat memperluas pula pengetahuannya dengan bermacam-macam referensi. Selanjutnya, apa sih tujuan dan manfaat daftar pustaka? Nah, tujuan dan manfaat daftar pustaka ada 6. Yang pertama, menjadi ciri khas dari karya tulis ilmiah. Kedua, sebagai rujukan kajian atau sumber ilmu pengetahuan yang terkait. 3. Memberikan kepuasan batin untuk penulis, penerbit, dan pembaca. Keempat, mengetahui kota atau tempat terbit suatu buku. 5. Membangun kepercayaan pembaca. Dan yang terakhir, membantu pembaca mencari bahan bacaan atau ilmu pengetahuan terkait isi karya tulis. Selanjutnya, saya akan membahas tentang fungsi daftar pustaka. Secara garis besar, daftar pustaka dalam suatu karya ilmiah memiliki fungsi, yaitu yang pertama untuk memberikan informasi bahwa pernyataan dalam suatu karangan ilmiah bukan hasil pemikiran penulis sendiri, melainkan merupakan hasil pemikiran orang lain yang dipakai penulis sebagai referensinya. Fungsi yang kedua, untuk memberikan arah bagi para pembaca buku atau karya tulis yang ingin meneruskan kajian atau untuk melakukan pengecekan ulang terhadap sumber aslinya. Fungsi yang ketiga, untuk memberikan apresiasi atau penghargaan terhadap penulis buku atau karya tulis yang dirujuk terhadap hasil karyanya yang turut menyumbang peranan dalam penulisan karya tulis yang kita tulis. Fungsi yang keempat, untuk menjaga profesionalitas penulis terhadap karya tulis yang telah dia buat. Dan fungsi yang terakhir, untuk melihat kebenaran bahan yang dikutip. Selanjutnya, unsur-unsur daftar pustaka. Yang pertama, nama pengarang. Dengan cara menuliskan terlebih dahulu nama belakangnya, kemudian nama depan pengarang. Unsur yang kedua, judul buku. Penulisan judul buku dalam daftar pustaka hendaknya tidak boleh disingkat. Unsur ketiga, data publikasi. Nah, data publikasi ini meliputi tahun penerbitan, kota penerbitan, nama penerbit, cetakan keberapa, nomor jilid, dan tebal bukunya berapa halaman. Unsur yang keempat, untuk sebuah artikel diperlukan pula judul artikel yang bersangkutan dan nama majalah jilid, nomor, dan tahun. Selanjutnya, penulisan daftar pustaka. Secara umum, daftar pustaka disusun berdasarkan urutan alfabet yang dibuat berurut dari atas ke bawah tanpa menggunakan tanda penghubung. Dan secara umum, penulisan sumber dapat menggunakan berbagai sumber, yaitu dapat berdasarkan buku, artikel, koran, dan lainnya. Yang pertama, ada penulisan daftar pustaka berdasarkan sumber buku. Hal pertama yang harus kita lakukan yaitu menuliskan nama pengarang dengan cara dibalik.
yaitu nama belakang menjadi di depan dengan ditambahi dengan tanda koma. Kemudian menuliskan nama depan pengarang. Penulisannya tanpa menggunakan gelar akademik dan diakhiri dengan tanda titik. Jika nama pengarang lebih dari 2 orang, maka menggunakan singkatan DKK. Yang kedua, menuliskan tahun penerbitan diikuti dengan tanda titik. Yang ketiga, menuliskan judul buku dengan diberi garis bawah atau ditulis miring dan diakhiri dengan tanda titik. Keempat, menuliskan kota terbit atau penerbitan itu berasal dan diikuti dengan tanda titik 2. 5. Penulisan kota terbit diikuti dengan asal penerbit atau percetakan dan diakhiri dengan tanda titik. Dan yang terakhir, jika penulisan daftar pustaka tidak mencukupi dalam satu baris, maka dilanjutkan di baris selanjutnya dengan tulisan menjorok ke dalam. Nah, berikut contoh dari penulisan daftar pustaka berdasarkan sumber buku, di mana nama penerbitnya yaitu Dr. Nawir Yusrin, MA. Nah, ditulis menjadi Yusrin Nawir dengan menghilangkan gelar akademiknya dan nama depan dengan nama belakangnya dibalik. Selanjutnya, penulisan daftar pustaka berdasarkan sumber internet. Hal pertama yang harus kita lakukan yaitu menuliskan alamat web yang digunakan, kemudian tanggal, bulan, dan tahun informasi tersebut diambil dari internet. Yang kedua, penulisan daftar pustaka berdasarkan e-book yang berasal dari internet. Hal pertama yaitu menuliskan nama, tahun buku atau tahun tulisan, dan dibuat dalam tanda kurung. Tulis judul buku atau judul tulisan yang diakhiri dengan tanda titik, dan kemudian tuliskan alamat website, dan gunakan kata diakses pada dan tanggal pengambilan sumber internet. Selanjutnya, penulisan daftar pustaka berdasarkan sumber artikel. Sumber dari artikel dapat digunakan sebagai sumber dari sebuah karya tulis ilmiah. Nah, penulisannya diawali dengan menulis nama penulisnya, kemudian tahun pembuatan artikel, judul artikel, dan asal artikel tersebut. Selanjutnya, daftar pustaka berdasarkan sumber majalah atau koran. Penggunaan sumber karya ilmiah dapat bersumber dari majalah atau koran. Adapun penulisannya tidak berbeda dengan penulisan sumber lainnya. Dalam penggunaan majalah atau koran, hanya ditambahkan keterangan tanggal, bulan, dan tahun sumber tersebut dibuat. Selanjutnya, penulisan daftar pustaka berdasarkan sumber skripsi, tesis, atau disertasi. Penulisan daftar pustaka berdasarkan sumber skripsi, tesis, atau disertasi ini juga tidak berbeda dengan penulisan sumber lainnya. Dalam penggunaannya, sumber ini diawali dengan penulisan nama penulis, tahun dibuatnya, dan kemudian dilanjuti dengan judul dari skripsi atau tesis yang kita pakai. Selanjutnya, penulisan daftar pustaka berdasarkan sumber jurnal. Penulisan daftar pustaka berdasarkan sumber jurnal sama dengan penulisan berdasarkan skripsi. Dalam penggunaan sumber ini diawali dengan penulisan nama penulis, tahun dibuatnya sumber tersebut, kemudian dilanjuti dengan judul jurnal dan halamannya. Baiklah, sekian pembahasan dari saya mengenai daftar pustaka. Semoga materi yang saya bahas dapat berguna bagi kita semua. Dan saya mohon maaf jika terdapat kata-kata yang salah, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Dan kepada Allah saya mohon ampun. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.